Saudara, seperti dijelaskan minggu lalu oleh Muse Lukas, sepanjang beberapa minggu ke depan kita akan merenungkan seri tentang bagaimana hidup ini diciptakan oleh Tuhan untuk bawa impian, saudara. Impian yang manis, impian yang indah. Hidup kita ini tidak sia-sia, saudara. Tapi ada mimpi yang Tuhan berikan kepada saudara beda dengan saya. Tapi setiap kita punya impian, saudara. Dikatakan saudara dari minggu lalu bahwa bermimpi adalah langkah pertama kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Semua yang kita ingin dapat lebih baik, mulainya dari mimpi. Mimpi punya toko, hari ini saudara punya toko. Mimpi pengen punya 2 anak, puji Tuhan hari ini mungkin punya dapat 2 anak. Mimpi pengen punya rumah seperti gambarannya, rumahnya seperti ini modelnya, isinya seperti ini, furniturnya seperti ini. Dari mimpi dulu saudara, semuanya terjadi hari ini, dimulai dari mimpi. Tetapi hari ini kita akan merenungkan, tidak semua mimpi atau impian itu baik. Ada mimpi yang harus kita hati-hati saudara. Beberapa impian bisa berbahaya, merugikan kehidupan kita, atau menjadi bencana saudara. Nah, karena itulah kita akan merenungkan, bagaimana mempunyai impian yang Tuhan inginkan. Kita buka dulu firman Tuhan saudara yang pertama dari 2 Timotius. Dari urutannya saudara kita melihat, Bapak Ibu lihat ya. Yang pertama minggu ini adalah step pertama impian. Minggu depan bicara soal keputusan, berikutnya penundaan, kesulitan, kebuntuan, dan akhirnya nanti pembebasan. Ini 6 fase iman. Minggu ini adalah yang pertama saudara. Bagaimana kita punya impian. Bapak Ibu kita buka 2 Timotius pasal 4 ayat 7. 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Sudah ketemu nanti kita akan baca bersama ayat firman Tuhan ini. Yang di rumah juga boleh mendapatkannya dari layar. Sudah ketemu? Katakan amin. Kita baca baik-baik. 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini ucapan Rasul Paulus, saudara. Saya pikir kita sepakat setuju bahwa hidup ini kayak pertandingan, perlombaan, perjuangan. Betul? Kapan mulainya? Waktu kita lahir. Puluhan, belasan tahun yang lalu. Kapan selesainya? Waktu kita end, saudara. Selesai hidup kita, pulang ke sorga. Artinya kita yang masih jalani hidup ini, pertandingan kita belum berakhir. Perlombaan, perjuangan kita belum berakhir. Tapi paling bagus, seperti Paulus ucapkan, siapa sih yang tidak mau mengakhiri pertandingan dengan baik hidup ini? Betul, saudara? Siapa yang tidak mau di ruangan ini, di rumah juga, kalau sampai di ujung hidup, hatinya puas. Puasnya mengapa, saudara? Noleh ke belakang, hidup ini jalani sudah dengan kepuasan. Mencapai apa yang diinginkan. Sampai apa yang diinginkan itu terwujud. Wah, di akhir kehidupan, kita noleh ke belakang, kita bisa katakan seperti Paulus tadi, aku telah mencapai garis akhir. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Saudara, semua berawal dari impian. Allah pun adalah dikatakan Allah yang punya impian, saudara. Allah bermimpi. Awalnya dikatakan dia pengen pohon, dia cipta pohon. Dia pengen bintang, dia buat bintang, saudara. Dia menciptakan kita pun, itu dimulai dari impian. Dia memberi kita kemampuan tertentu, saudara. Allah punya impian. Dengan hidup kita hari ini, saudara punya hobi yang tertentu, punya kemampuan tertentu, itu Allah punya impian dalam hidup kita. Tapi supaya kita bisa mengakhiri pertandingan yang baik, paling tidak ada kehati-hatian kita melihat mana impian yang harus saya kejar, mana yang jangan. Saudara, ada seorang pendeta namanya Rick Warren, yang penulis buku ini mengatakan ada 3 jenis mimpi, saudara. Mimpi waktu kita tidur, mimpi waktu kita bangun, dan mimpi yang datangnya dari Tuhan. Beberapa mimpi waktu tidur, tidak selalu kita ingat, dan juga tidak penting. Di mimpi itu Muse, aku jatuh masuk lobang. Apakah itu penting? Beda dengan kalau saudara mungkin mimpi waktu tidur, aku mimpi ketemu seorang laki-laki idaman. Aku mimpi bulan depan tiba-tiba dapat mobil baru. Wah, tapi itu kan semua dalam alam tidur, saudara. Betul? Ada manfaatnya tidak mimpi waktu tidur? Ada, saudara? Ada, Muse. Kalau keluar angka, cepat-cepat catat nomornya. Ada manfaatnya itu? Jangan, saudara.
Mimpi waktu tidur, ya waktu tidur, tidak ada gunanya. Waktu bangun, kebawa mimpi itu. Atau waktu kita bangun pun kita hidup, kita punya mimpi pribadi. Saya punya mimpi pribadi target tahun 2024 ini harus apa gitu, harus kemana, harus capai apa. Itu mimpi waktu kita bangun, kita live, kita hidup. Yang ketiga yang paling bagus, bukan cuma mimpi yang tidak terwujud di tidur atau mimpi pribadi kita waktu bangun, tapi mimpi yang memang Tuhan inginkan. Karena mimpi dari Tuhan, impian dari Tuhan, itu lebih besar daripada impian pribadi kita. Saudara, kehidupan kita ini kan jangkanya pendek. Ada mengatakan di firman Tuhan, hidup di bumi kayak orang bangun kemah, bukan rumah. Soalnya kalau kita camping, kita kemah, Bapak Ibu dulu mungkin waktu masa muda, tidak tahu pernah mengalami tidak masa-masa pramuka. Saya pernah, saudara, ke satu tempat di Palembang ini, ada tempat camping, bangun tenda, bangun dari nol, selesai acara, tendanya apa, kemahnya, diberingkesin, kata orang Palembang, diberesin, saudara, sementara. Nah, firman Tuhan katakan, hidup kita ini kayak kemah, sementara. 70-80 tahun, kemah hidup kita selesai. Tuhan bilang sorga itu rumah. Lebih awet, lebih permanen daripada kemah, saudara. Bagus sekali ya gambaran Alkitab tentang hidup di dunia ini jangka pendek. Dan hidup di dunia ini cuma numpang lewat. Artinya, kita jangan pikirin hidup kita cuma di dunia ini, saudara. Setelah hidup kita selesai, di dalam iman Kristen kita percaya ada the next life. Ada langkah hidup berikutnya, yaitu ke surga. Amin. Jangan terima pemikiran kalau kita sudah mati. Saya dengar ada beberapa orang ngomong begini, saudara. Kalau kita lah mati, hidup kita habis. Hidup kita nihil, kosong, habis. Saudara, sesuai firman Tuhan, hidup kita tidak habis. Hidup kita lanjut kepada kekekalan sorga. Cak tahun yang mau seni pernah ke sorga? Belum. Tapi firman Tuhan yang menjanjikan mengatakan demikian, saudara. Hanya satu pribadi yang sudah pernah ke sorga turun lagi. Siapa itu? Siapa itu? Yesus. Dia dari sorga, mencicipi sorga, dia kasih tahu. Nanti di sorga begini, begini, begini. Itu firman Tuhan. Artinya jangan cuma capai target di dunia ini yang 70-80 tahun, saudara. Punya target lebih besar di kekekalan nanti. Impian dari Tuhan kita impikan. Saudara, kalimatnya begini Bapak Ibu. Tidak ada yang lebih penting. Setelah kita mengenal Yesus, itu yang paling penting. Nomor satu. Kenal Tuhan Yesus, percaya Yesus. Setelah itu tidak ada yang lebih penting selain kita tahu apa impian Tuhan bagi hidup kita. Hanya saat kita mengetahui impian Tuhan, barulah firman Tuhan ngomong tadi, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Sampai aku pulang, di detik terakhir mau pulang ke sorga, aku noleh ke belakang, aku telah menjalani impian Tuhan. Puas, saudara, sukacita. Mengapa, saudara? Karena tidak semua orang di akhir hidupnya bisa puas mengakhiri impian yang Tuhan berikan bagi dalam hidup. Hidup ini dijalani sia-sia. Hidup yang dijalani tanpa arah. Hidupnya kayak tidak tahu kemana, bingung. Atau impian yang dia jalani bukan impian yang Tuhan beri, tapi impian orang lain, saudara. Dia ambil, dia jalani. Atau dia tidak tahu sama sekali apa impian Tuhan. Nah, ini banyak orang mengalami, saudara. Bagaimana, Mukse, supaya saya tahu impian ini dari Tuhan? Paling tidak ada dua cirinya. Pertama, impian yang dari Tuhan butuh iman. Katakan iman. 1, 2, 3, iman. Minggu lalu Musa sudah banyak cerita. Saya tidak mau terlalu banyak membahas itu. Tanpa iman yang besar, impian yang besar tidak mungkin tercapai. Saya punya iman, Musa. Setelah ibadah ini kami sekeluarga makan bakmi. Dosa punya iman itu, saudara. Punya uang aja di dompet. Jadilah itu. Betul? Khusus kami punya iman. Besok bisa buka toko dengan baik. Dosa punya iman, saudara. Saudara cukup tidur. Jangan telat bangun. Ya. Dan punya toko. Gimana buka toko kalau tidak punya toko? Saudara punya itu aja. Nggak butuh iman.
Tapi kalau punya iman yang besar, Mose, hari ini kami punya iman. Apa imanmu? Kami udah menikah bertahun-tahun, belum dikasih Tuhan anak. Kami punya impian, Tuhan kasih anak. Entah 3 tahun lagi, 5 tahun lagi. Mose, hari ini kami punya impian yang besar. Gajiku hari ini 3 juta sebulan, bukan sehari, sebulan. 10 tahun dari sekarang, gajiku 300 juta sebulan. Amin, saudara? Amin. Mungkin tidak itu terwujud, saudara? Albert mungkin? Pasti. Diberkatilah engkau, Albert. Sebelahnya, Leo. Amin. Agak ragu jawab. Tadi pasti kau agak bimbang. Amin, Leo. Irwan, amin. Amin. Iman yang besar. 300 juta sebulan. Dari 3 juta jadi lompat 300. 10.000. Benar, berapa persen itu? Ya, pokoknya berapa persen lah. Banyak kali, saudara. Tidak mungkin, tidak mungkin. Nah, itu kan impian yang besar. Butuh iman yang besar, usaha yang besar, strategi yang besar untuk mencapai itu. Iman yang dari Tuhan harus impian yang dari Tuhan harus membawa iman kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, tanpa iman Tuhan tidak berkenan. Impian yang besar membuat kita lebih percaya kepada Tuhan semakin besar. Yang kedua, cirinya adalah tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Itu impian yang dari Tuhan. Aku punya impian, Mose. Bisa buka usaha baru dengan cara gelepin dana orang. Mana ada itu sesuai dengan firman Tuhan, betul? Saya punya impian, saya pengen punya usaha baru. Tapi saya akal-akalin gimana cara ngelunasin tagihannya. Itu tidak sejalan dengan firman Tuhan yang mengajarkan kejujuran, pegang kepercayaan, jaga nama baik. Di Amsal banyak bahas itu. Nah, dua ciri ini saudara, ingat baik-baik. Kalau yang dari Tuhan itu butuh iman, percaya. Kedua, tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, saudara, hari ini kita akan lebih lanjut, lebih detail. Dengan 5 huruf mengetahui impian Tuhan secara pribadi. Kalau dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu lihat ya, ada tulisan dream, D-R-E-A-M. Itulah renungan kita pada hari ini. Kita mulai dari yang pertama, Bapak Ibu. Bagaimana kita mengetahui impian Allah secara pribadi? Dream. Katakan dream. 1, 2, 3. Bapak Ibu yang sudah tua, nggak biasa bahasa Inggris, ucapkan aja kalimat ini. Dream. D-R-E-A-M. Yang pertama, saudara, dedikasikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dedikasikan itu artinya apa, saudara? Kita berikan hidup kita ini yang kita jalani untuk Tuhan. Bukan untuk pribadi kita saja, tapi untuk Tuhan. Amin. Saya tanya saudara, hidup kita ini punya siapa? Punya siapa? Punya Tuhan. Banyak di antara kita ngomong, bukan punya saya yang jalanin. Saya yang urus, saya yang atur, saya yang jaga makan, jaga hidup. Saudara yakin hidup ini milikmu? Saudara yakin hidup keluarga itu hidup milikmu? Saudara, banyak hal dalam hidup ini tidak bisa kita kendalikan. Betul? Hari ini sehat, besok bisa sakit. Hari ini ketemu, besok bisa belum tentu ketemu. Sementara kita mau Natalan. Natalan ini tinggal beberapa bulan. Saudara yakin kita bisa ketemu Natalan bareng-bareng? Yakin. Amin. Tapi hidup manusia mana ada yang tahu. Hari ini musim miming khotbah. Minggu depan. Puji Tuhan. Saya menjebak saudara tadi. Tidak bercanda, saudara. Tidak menjamin, betul nggak? Saya ini khotbah. Minggu depan who knows? Siapa yang tahu? Hidup kita ini bukan di tangan kita, tapi tangan Tuhan. Di tangan Tuhan, miliknya Tuhan. Kita kasihlah untuk Tuhan. Nah, Roma 12 ayat 2 mengatakan demikian Bapak Ibu. Saya bacakan bagi kita semua ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat bedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Jangan jadi serupa dengan dunia ini. Saudara, serupa itu kayak apa sih? Kayak kita cetak agar-agar, cetak kue.
dituangkan, masuk dicetakan, jadinya persis kayak itu. Betul? Tapi firman Tuhan katakan kalimat ini adalah berubahlah, transformasi dari dalam keluar kau berubah. Kau tidak usah ikut-ikut dunia ini, kata firman Tuhan. Berikan hidupmu seperti cara Tuhan, firman Tuhan. Biarkan Tuhan mengubahmu dari dalam keluar. Mentransformasi engkau seperti Yesus. Mengapa saudara? Karena Tuhan Yesus sudah ciptakan jalan hidup kita masing-masing sesuai rencananya. Saudara tidak usah lihat jalan hidup orang lain, apalagi orang yang berdosa. Iri sama mereka, tidak usah, ngapain. Dedikasikan saja. D yang pertama, berikan, dedikasikan hidupmu kepada Tuhan. Kita berikan hidup kita kepada pemilik kita. Dia yang menciptakan kita, dia yang tahu persis apa yang terbaik bagi hidup kita. Jangan berikan pada yang lain, apalagi pada dunia. Toleh kiri kanan jalan yang berdosa, dosa ikutin. Jangan serupa dengan mereka. Kita relevan, menikmati sekeliling dunia, tapi kita tidak jadi mirip kelakuan dengan mereka. Amin. Yang kedua, saudara, adalah R. R ini, saudara, agak sulit dikit. Reservasi. Nah, apa itu? Bagi kita yang suka pesan di restoran, tidak asing dengan kata ini. Reserve. Reservasikan waktu kita untuk bersama Tuhan. Artinya apa? Kalau reserve di restoran kan pesan tempat dulu, saudara. Jangan ganggu ya. Meja satu baris, kursi, sofa ini untuk kita meeting, makan siang. Ruangan ini untuk kami pakai, jangan kasih lagi yang lain. Serupa dengan itu, Bapak Ibu. Setiap hari, sengajakan beri waktu ruang yang tidak terganggu oleh yang lain hanya untuk Tuhan. Hanya untuk Tuhan, biarkan Tuhan berbicara kepada kita. Tapi ini susah terjadi kalau kita terlalu sibuk. Terlalu sibuk. Kita lihat ada satu firman Tuhan. Ayub pasal 37 ayat 14. Nah, sesekali musuh tunjuk jemaat satu orang baca. Sunli bacakan dengan lantang untuk kita semua. Berdiri saja Sunli. Ayub 37 ayat 14. Dengarkan baik-baik, hai Ayub, diamlah sejenak dan renungkan segala keajaiban Allah yang hebat itu. Amin. Terima kasih Sunli. Ini Alkitab terjemahan bahasa firman Allah yang hidup. Terjemahan versi lain agak beda dengan Alkitab yang sudah buka, intinya sama. Dengarkan baik-baik hai Ayub, diamlah sejenak. Jangan sibuk terus. Stop. Duduk tenang. Doa. Buka firman. Ngobrol sama Tuhan. Ini susah terjadi kalau kita terus-terusan sibuk, saudara. Saudara, dunia kita ini dunia yang sibuk. Apalagi kalau HP sudah di tangan dengan segala hiburannya, tawarannya, susah untuk berhenti, stop, bukan? Kapan kalau saya pribadi, saudara, pagi hari. Saya punya setengah jam di pagi hari itu yang sunyi, anak-anak belum bangun. Saya usahakan untuk berdiam diri bersama Tuhan. Saya setiap jam 5 pagi udah bangun. Bapak Ibu ada yang jam 5 pagi udah bangun? Sebelum jam 5 ada yang lebih pagi lagi daripada saya? Atau saya yang paling pagi? Ada yang jam 4? Ada? Ada. Ada lagi jam 3? Jam 2 Ceh. Apa Cece lakukan Ceh jam 2 pagi bangun Ceh? Aku bangun mesti jam 1. Itu anak muda begadang, main game, belum tidur itu. Ya bangun jam berapa pagi Ceh? Bangun terus tidur lagi atau benar-benar bangun seterusnya? Hah? Apa? Ke WC, bukan pertanyaannya itu. Kalau ke WC mesti juga jam 1 bangun, tidur lagi. Ibu Mary bangun jam berapa pagi, Cek Mary? Jam 6. Lihat keadaan ya, saudara ya. Kalau saya Sabtu anak sudah sekolah, agak diskon dikit, bangun agak siang. Ibu Sumiati bangun pagi jam berapa? Biasa ibu-ibu ini agak pagi, saudara. Jam 6 juga. Saya jam 5 karena, iyalah, mau ngantar anak sekolah. Biasanya bapak-bapak ya, kita yang punya anak sekolah, kita urus pagi-pagi bangun. Tapi saya usahakan di sela-sela itu ada waktu dengan Tuhan, saudara. Kadang godaan ya Bapak Ibu ya, tidak gampang. Taruh HP, ngobrol dengan Tuhan. Tuhan buat apa saya harus hari ini?
Koreksi diri, saya punya kesalahan ini. Kayak Tuhan ngomong lewat firman-Nya, "Begini Ming, ini kau kurang baik, kau harus ubah. Dia tidak salah, kau yang salah. Mungkin caramu begini." Nah, kadang Tuhan ngomong pelan-pelan, tapi itu tidak akan terjadi kalau kita sibuk buka Instagram. Suara Instagram hiburannya lebih kenceng, Saudara, daripada suara Tuhan. Hiburan Facebook, Shopee, Shopee. Nah, suara itu lebih kenceng daripada suara firman Tuhan. Betul? Bapak Ibu mengalaminya kayaknya. Nah, supaya kita tahu, Saudara, apa impian Tuhan bagi kita. Kadang kita butuh duduk berdiam. Tuhan, aku harus jadi apa yang seperti Engkau mau di akhir hidupku ini. Merenung, Saudara. Butuh waktu merenung. Bukan sepanjang hari merenung, tapi ada waktu merenung singkat, kita evaluasi perjalanan hidup kita bersama Tuhan. Itu R, Saudara. Bapak Ibu, kita lanjut ke E. E itu apa? Evaluasi kemampuan Anda. Evaluasi, maksudnya evaluasi apa, Saudara? Ukur-ukur nilai-nilai kemampuan kita, talenta kita, potensi kita. Saya beda dengan saudara, betul? Saudara beda dengan yang sebelah kiri. Saudara pun beda dengan adik kandung atau kakak kandung. Jangan pikir yang kembar pun, saudara, sama loh. Enggak. Saya punya keponakan kembar, saudara. Satu laki, satu perempuan. Kemampuannya beda. Lahir dari satu rahim, satu waktu, satu rumah sakit, tapi kemampuannya beda. Bahkan yang kembar. Kita tidak ada diciptakan serupa, saudara. Wajah boleh mirip, tapi kemampuan yang Tuhan ciptakan bagi kita ini khusus dan unik. Impian Tuhan bagi kita, Dia telah rancang bahkan dalam kekekalan. Nah, saya buka satu ayat lagi, saudara. Efesus 2 ayat 10. Tadi yang pria yang baca, sesekali yang wanita. Bolehlah Semu Vini sesekali baca. Semu Vini boleh berdiri bacakan ayat ini bagi kita. Efesus 2 ayat 10, saudara. Efesus 2 ayat 10. Kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah lebih dulu Allah persiapkan untuk kita lakukan. Amin. Makasih Semu Vini. Kita ini buatan Allah. Tuhan sudah siapkan pekerjaan baik untuk kita. Sudah ada siapkan sesuai dengan kemampuan kita, potensi kita, saudara. Jadi harus saudara tanyakan, Tuhan, apa yang saya bisa lakukan dengan baik ya? Apa yang saya sukai untuk lakukan? Tidak mungkin Tuhan suruh kita kerjakan, kita tidak suka. Dia tahu ciptakan namanya. Hartono Tusin ini harus begini karakternya, pembawaannya seperti ini, kemampuannya seperti ini. Dia ciptakan saya untuk maksud tertentu. Saya hari ini sudah yakin, saya kalau soal berdagang, pasti kalah dengan beberapa jemaat berdagang. Siapa yang paling pintar berdagang di gereja ini? Pasti ada. Saya pasti tidak pintar menjahit seperti beberapa jemaat yang pintar menjahit. Tidak bisa. Masukin benang ke lubang jarum, mata masih bagus, masih bisa. Tapi menjahit pola, saya kalah nih. Ada jemaat kita pintar jahit, namanya Andi. Sedikit promosi lah. Ya, Andi ini saudara, saya kaget. Saudara tahu yang mana saya tunjuk ini? Anaknya Ibu Hui Chin, bukan William, salah. Hui Chin. Andi ini pintar menjahit, saudara. Baju-baju payet. Saya waktu besok ke rumahnya, wow, saya bilang, bagus ya. Coba kalau jatuh di tangan saya, saudara. Tidak ada pengantin yang mau order lagi di kali yang kedua. Tapi dengan Andi, Tuhan kasih dia. Berapa di tangan saudara punya seni, di tangan saudara, kamera itu foto, wih hasilnya bagus sekali. Mungkin Irwan, pinter foto. Ada tuh, Maverick yang suka main bass, pinter foto. Dia foto pakai HP biasa aja, bagus sekali saudara. Wah, kayak kamera mahal. Dia tahu seninya, tahu pencahayaannya, angle dari mana saudara. Kalau saya nggak bisa. Saya punya kemampuan apa saudara? Ada yang Tuhan kasih. Saya punya kemampuan ngomong saudara. Kemampuan berbicara. Bicara maksudnya bagaimana? Ya sedikit banyak lah, tidak menilai diri hebat. Tapi paling tidak ada kemampuan bicara. Tidak semua orang, coba Irwan, ada kata, Wan, ini pinter foto, saudara. Atau Andi, pinter menjahit. Ganti posisimu, berdiri bicara sini. Untuk orang yang belum pernah di depan, saudara, kaki gemetaran. Saudara. Khotbah bagaimana kok kaki gemetaran, saudara? Betul?
Tapi bagi orang yang Tuhan panggil, sudah kasih banyak kesempatan, itu akan menjadi sukacita melakukannya. Nah, Bapak Ibu, tidak usah kita iri dengan kemampuan orang. Ya, Tuhan rancang kita dengan kemampuan sendiri. Saya cerita dikit tentang anak saya yang perempuan, Elin, Bapak Ibu pasti tahu dia. Semakin menanjak sekolah, semakin tinggilah badannya, saudara. Dan dia mulai berpikir pengen jadi apa. Beberapa waktu yang lalu, dia pengen punya usaha kalau dia sudah selesai sekolah. Nah, berubah, saudara. Nggak lagi, Pak. Kamu mau jadi apa? Pramugari, dia bilang. Pramugari. Bolehlah, badanmu tinggi. Orang yang tinggi badannya kalau nggak jadi pramugari, jadi model, saudara. Saya pikir jadi pramugari lah. Maskapai apa, nak? Saya tanya dia, saudara. Saya pikir dia sebut maskapai Garuda Indonesia aja sudah senang hati saya, saudara. Dia sebut, saya mau jadi pramugari, Pak. Maskapai Emirates Airlines. Kalau tahu Emirates Airlines? Tahu, Bapak Ibu? Itu salah satu maskapai terbaik di dunia, milik Arab Saudi. Dalam hati kecil bapaknya, saya ketawain dia, saudara. Oh, nak, bisa maskapai Garuda Indonesia yang terbaik, biar sudah jadilah. Tapi kan mimpi, betul saudara? Nggak boleh kita padamkan. Nggak tahu bagaimana saya bilang, doakan kepada Tuhan. Saudara, sekarang dia SMP 1. Selesai SMA 3 kan mau kuliah, masih 6 tahun. Saudara harus tahu, banyak anak-anak kita, SMA kelas 3 pun, kelas 12 kita sebut zaman sekarang. Saya ini kan pernah jadi guru konseling, saudara. Waktu diskusi, kamu mau jadi apa? Saya belum tahu, Pak, mau jadi apa. Tanya lagi, sama, banyak anak-anak kita belum tahu mau jadi apa. Saya mau jadi kayak teman saya aja, saya ikut dia. Temannya kuliah manajemen, dia ikut kuliah manajemen. Padahal bukan hasratnya dia. Sesuatu yang sudah tidak ikutin hasrat, nanti kuliah berhenti di tengah jalan. Habis duit, habis waktu. Saya dorong anak saya, kau doakan sama Tuhan. Tuhan, aku punya kemampuan seperti ini. Anak saya ini orang yang ekspresif, saudara. Berani tampil di depan panggung. Dia orangnya pede. Doakan dengan kemampuanmu, dengan fisikmu ini, Tuhan pengen kau jadi apa? Doakan sejak sekarang. 6 tahun lagi akan lebih gampang. Akan memenuhi impian Allah. Nah, Bapak Ibu, ini bukan bicara hanya impian kita. Jangan paksa anak kita jadi kayak anak orang lain. Betul? Jangan paksa juga anggota keluarga kita siapapun itu untuk jadi punya kemampuan kayak orang lain. Jangan. Setiap kita sudah dititipin Tuhan kemampuan. Jadilah sesuai itu. DRE, lanjut Bapak Ibu. A. A ini artinya apa? Asosiasi, kumpulah dengan orang-orang yang juga membawa impian yang dari Tuhan. Asosiasi itu kumpul, saudara. Bapak Ibu hati-hati dengan siapa kita kumpul hari ini. Firman Tuhan mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang hati-hati teman kita yang kebiasaannya buruk. Bawaannya putus asa dan mengeluh. Saudara senang tidak kumpul dekat dengan orang yang payahlah hidup ini. Lihat toko sebelah, kok cak mana usaha ini? Payahlah, payahlah dan payahlah. Keluarnya putus asa, pahit, apalagi namanya, keluhan. Bapak Ibu senang ketemu orang seperti itu? CBT senang tidak ketemu orang yang mulutnya ngeluh, putus asa? Senang? Tidak senang. Anda senang kalau teman dikerja di bank begitu? Keluh terus putus asa. Saudara ingat, semangat itu menular, ya. Tetapi keputusasaan juga menular. Kalau kita terus dekat dengan orang yang putus asa, mengeluh, pahit-pahit keluar dari mulutnya, lama-lama kita yang semangat, ikut putus asa. Tapi waktu kita bergabung dengan orang-orang yang semangat, memang hidup ini tidak mudah, tapi kita terus andalkan Tuhan, yuk. Wah, dia punya spiritnya bagus dan positif. Nular juga ke kita, saudara. Kita perlu menjaga, saudara. Dengan siapa kita berteman. Nah, saudara, kita pengen tadi teman-teman lingkungan yang pembawaannya bagus. Jadilah orang seperti itu juga bagi orang lain. Termasuk bagi pasangan kita. Apakah waktu pasangan kita, orang tua kita sebut dulu lah pasangan kita, punya mimpi yang besar. Kita istri atau suami mendukung.
Su Akyong, contoh ya, Su ya, punya mimpi. Selama ini Cece mendukung enggak, Su? Amin. Enggak apa-apa, Su. Musa tunggu jawabannya sebentar. Ambil contoh, Su Akyong punya mimpi. Pengen punya rumah lebih besar. Home studio karaoke lebih besar. Bapak Ibu, jangan anggap remeh Pak Akyong yang tua ini. Suka menyanyi, hobi menyanyi. Jangan-jangan ambil nadanya lebih tepat daripada anak-anak muda karena suka menyanyi. Punya impian pengen punya rumah lebih besar, cerita sama istri contohnya. Tapi kalau kita menjadi orang yang memadamkan mimpi, para istri memadamkan mimpi, sudah-sudahlah, mimpi kau terlalu tinggi. Apa yang terjadi, saudara? Ciutlah suami kita. Sebaliknya para istri punya mimpi. Contohnya, Cindy punya mimpi besar, biasanya Albert. Suka cerita-cerita, pengen pergi kemana, pengen apa, pengen anaknya 3 nanti mungkin, apalagi ya macam-macam. Cerita mimpi, maaf Musa tanya Cindy boleh, apakah Albert ini tipe pendorong atau penarik turun? Pendorong, supaya kita dosa ribut di ibadah nih Musa. Izinkan saya menjawab itu pendorong. Pendorong. Yuk, semangat istriku. Kita tabung, kita atur, kita impikan, kita targetkan bersama Tuhan. Semangatlah, saudara. Nah, kalau kita tidak mau dipadamkan, kita jangan jadi pemadam mimpi kehidupan keluarga kita. D-R-E-M. Terakhir Bapak Ibu, M. Apa itu M? Mulailah impian kita bersama Tuhan. Mulailah memenuhi impian Allah itu bagi kita. Saudara punya mimpi tapi tidak pernah wujudkan, tidak akan terjadi apa-apa. Betul? Ambillah, kalau tidak bisa langkah 1000, ambillah langkah pertama. Sehingga kalau kita terus mulai, saudara akan lihat, itu akan terwujud luar biasa. Ambil saudara langkah pertama. Orang-orang yang di firman Tuhan, Abraham, Yusuf, Daniel, Nuh, saudara. Kita ambil contoh Nuh. Dia bermimpi, impi itu diberikan Tuhan membuat sebuah bahtera. Apa yang terjadi, saudara? Dia kumpulkan kayu demi kayu. Dikatakan berpuluh-puluh tahun bahtera itu dibuat. Dia mulai pelan-pelan. Mulai, saudara. Supaya nanti kalau kita di penghujung hidup, kita tidak nyesal. Kita puas. Kalau tidak berhasil pun, saudara puas, paling tidak sudah mencoba. Betul? Betul? Coba dulu langkah bersama Tuhan. Hadapi tantangan. Gagal tidak masalah, saudara. Saya dengar saudara banyak kisah-kisah kehidupan. Saya ambil sebut brand merek, gak apa-apa saudara ya. Kita makan ayam KFC, Kentucky Fried Chicken, saudara tahu? Itu muncul saudara setelah membuat resepnya, Colonel Sanders itu berhasil setelah beratus-ratus kali coba. Starbucks, saudara, kopi Starbucks, itu berhasil, saudara, setelah yang mencetuskan itu harus gagal juga beratus-ratus kali. Coca-Cola juga demikian, saudara. Nah, banyak-banyak brand yang besar hari ini, saudara sebut nama Jack Ma, orang yang kaya itu juga berkali-kali harus gagal ditolak pekerjaan. Tapi mereka terus, bahkan ini orang yang tidak semua kenal Tuhan, saudara. Mereka berani memulai dulu mencapai impian. Apalagi kita, saudara. Kita punya Tuhan yang besar. Amin. Punya Tuhan yang setia menolong. Amin. Tuhan yang senang impian itu terwujud bagi kita. Asal impian itu dari Tuhan. Mari Bapak Ibu. Tuhan punya maksud mengapa kita ada hari ini. Di kota Palembang, di tempat posisi kita hari ini, dengan kemampuan khusus kita. Jangan hidup hanya bagi dirimu sendiri. Ngomong begini ke diri sendiri. Doanya begini, Tuhan, Engkau ingin hidupku jadi berkat. Aku harus buat apa dengan hidupku ini? Supaya di sisa hidupku ini, hidupku boleh berdampak. Engkau sudah kasih kemampuanku ini. Aku ingin pakai untuk kemuliaan Tuhan. Aku ingin persembahkan hidupku untuk Tuhan. Aku ingin di akhir hidupku, aku bisa puas. Kalau hari ini saudara pengusaha, dengarkan.
diberkati dengan materi yang melimpah. Saya pikir begini, uang ini, kekayaan ini bukan hanya untuk aku nikmati sendiri. Boleh, tapi juga untuk melayani Tuhan. Aku yang diberi hari ini relasi yang banyak. Saudara pakai itu kesempatan untuk menyaksikan Yesus dengan hidup. Jadi saudara ada hari ini, itu dengan maksud dan tujuan yang khusus dari Tuhan. Paling enak saudara, di detik akhir kehidupan, kita udah puas. Impian-impian kita yang dari Tuhan, itu tercapai. Saudara, saya tidak bermimpi jadi pendeta dulu. Saya pernah cerita ini berapa kali. Saya maunya jadi pilot. Karena ngomongin begitulah dari anak kecil kan. Jadi pilot, kalau nggak jadi pilot, saya jadi presiden. Kalau boleh ketawain itu kalau saya belum menjadi presiden. Ya. Oh itu impian dulu. Bercanda lah nggak jadi presiden. Pilot, dokter, itu kan lagu ya. Ada lagunya, ada olok-olokan tuh anak. Kamu kecil mau jadi apa? Mau jadi pilot, jadi dokter, atau jadi presiden. Presiden kita geser lah, 2 pilihan itu aja. Saya nggak tahu saudara. Tapi memang Tuhan panggil dari muda. Ada dorongan memang mau jadi seperti ini. Rasanya tidak mungkin. Finansial keluarga tidak mungkin. Orang tua juga tidak kasih lampu hijau, tidak menyetujui. Akhirnya saya kuliah dulu lah ekonomi. Tapi hati kecil terus Tuhan panggil. Jadi hamba Tuhan. Melangkah saja. Cerita ke orang tua, ada sponsor keuangan, pergilah ke seminari, lewati 5 tahun studi. Tuhan tolong, Tuhan bawa kemana-mana. Dengan panggilan ini saudara, Tuhan sudah bawa saya kemana-mana. Untuk bukan hebatnya saya, untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini, kalau adalah hari terakhir saya hidup, menurut saudara, saya puas tidak? Menurut AI, Muse puas mah dengan hidup Muse? Puas. Menurut Ibu Sarah, Muse puas tidak? Belum puas. Tidak apa-apa. Devi, Devi, saya sudah puas belum Devi? Kalau ini hari terakhir saya, amin-amin, coy-coy. This is the last day of my life. Menurut Devi, tebak, puas tidak saya? Puas. Saya puas, saudara. Karena saya sudah jadi apa yang Tuhan beri untuk saya. Belum puasnya betul Ibu Sarah. Saya belum ke Jepang. Saya belum ke Disneyland di Hong Kong. Masih banyak target. Tapi itu kan bonus. Betul? Yang terbaik, saya sudah puas, saya sudah jadi. Karena kalau kita ke sorga, Tuhan tidak checklist. Ming-ming ya? Sudah ke Jepang belum? Belum kau. Tuhan tidak tanya, berapa hartamu? Berapa mobilmu? Berapa banyak gelarmu? Saya cuma punya 3 gelar, saudara. SE, S1 teologi, S2 teologi. Caputo lah, saudara. Lumayan. Lumayan banyak itu. Saudara cuma 1, saya 3. Tapi Tuhan di surga tidak ngecek itu. Hartamu, tanahmu, tidak. Tuhan lihat, kau sudah jadi belum seperti aku rancang untuk kau jadi. Sudah Tuhan. Saya sudah jadi pendeta di kota Palembang. Dengan jemaat seperti ini, saya sudah layani Tuhan. Yang lain-lain cuma bonus. Nah saudara, mari kita doakan sama Tuhan ya. Yang muda, yang tua, siapapun kita. Supaya sisa hidup kita penuh kepuasan. Karena kita sudah mencapai, bukan impian waktu tidur. Bukan cuma waktu bangun, tapi impian dari Tuhan. Sehingga aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Ibu ambil waktu sebentar untuk merenungkan firman Tuhan ini. Katakan pada Tuhan, Tuhan, saya tidak ingin hidup saya sia-sia. Saya ingin hidup saya berarti. Tapi jangan putus asa, saudara. Katakan Tuhan, kalau memang pekerjaan ini, kalau memang karir ini panggilan Tuhan. Tuhan sudah beri aku kemampuan, kepintaran seperti ini. Aku bagus di sini, aku senang lakukan ini. Tuhan, ku persembahkan hidupku untukmu. Biarlah Engkau pakai untuk kemuliaan-Mu. Berapapun umur yang saudara miliki, selagi masih ada nafas kehidupan, hidup kita tidak sia-sia. Hidup kita punya arti. Mari ambil waktu pribadi kepada Tuhan, saudara berdoa. DREAM. Katakan itu kepada Tuhan.
Bapa di sorga, Engkau mengenali hati kami setiap anak-Mu. Terkadang betul Tuhan, kami kadang merasa hidup ini sekedar jalan saja tanpa arah yang jelas. Seakan sia-sia tanpa tujuan. Tapi kami ingin Tuhan menyadari, Tuhan mengasihi kami, Tuhan Yesus mencintai kami, punya rencana yang baik bagi hidup kami. Tuhan, mungkin kami ini orang-orang biasa, tapi kami ingin persembahkan hidup kami yang biasa ini untuk Tuhan kami yang luar biasa. Agar hidup kami di akhir nanti, kami dapati kepuasan bersama Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan yang di gereja dan di rumah, agar jalani panggilan Tuhan, impian Tuhan bagi kami, sampai selesai dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.